Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari rekayasa web yang belum sempat saya presentasikan. Jadi berikut tampilan. Jadi di sini saya mengambil pembuatannya itu mirip-mirip dengan file perpustakaan atau file final kami, yaitu tentang perpustakaan. Jadi ini versi mininya yang saya buat sebelum finalnya. Jadi cukup sederhana, saya juga mengikuti dari tutorial yang diberikan di Classroom. Jadi begini tampilannya. Jadi untuk jalannya itu sama seperti pada tutorial, akan tapi saya di sini membuat untuk perpustakaan, yaitu berkaitan dengan tugas final saya, yaitu tentang perpustakaan untuk prodi juga. Di sini saya sudah mencoba untuk menambahkan satu gambar di sini, yaitu tentang gambar buku, judul buku itu lukisan 1765 dan deskripsi buku. Di sini saya juga menambahkan 3 aksi, yaitu sampai show, edit, dan unpost. So ini untuk menampilkan gambar tersebut atau gambar dari buku. Kemudian edit itu untuk mengedit. Kalau kita bisa mau mengganti gambarnya atau kita mau mengganti gambar dari buku tersebut atau mengganti deskripsinya. Kemudian sini ada hapus. Oke, ini saya coba tambahkan satu lagi untuk tambah buku. Jadi saya akan mencoba untuk tambah satu buku lagi, yaitu ini All Student. Inggris saja. Saya buat English support. Ini adalah buku belajar Inggris untuk pemula. Coba simpan. Oke. Nah, ketika kita berhasil menambahkan bukunya, ketika semua syarat-syarat yang harus ditentukan oleh program sudah berhasil, maka dia akan memakan buku berhasil ditambahkan. Jadi adalah hasilnya. Nah, kita bisa melihat show di sini. Oke, ini menampilkan gambar dari buku tersebut. Ini sebagai contoh saya. Kemudian ada edit di sini. Bisa saya tambah English support menjadi English suggestion. Saya coba edit. Oke. Nah, ini untuk update. Jadi sudah berhasil di-update. Kemudian saya coba untuk hapus di sini. Nah, apakah Anda yakin untuk menghapus? Jadi dia akan menampilkan sebuah alert. Apakah itu berhasil? Apakah kita benar mau menghapus itu atau tidak? Kita klik OK. Maka gambarnya akan hilang. Kemudian saya akan jelaskan sedikit untuk dari bagian codingnya. Di sini ada tiga bagian, yaitu controller, kemudian ada model. Model sini terdapat dua pemasok maksudnya. Dan juga ada di public ini juga ada file atau folder views, yaitu untuk tampilannya. Di sini saya jelaskan awalnya dulu, yaitu untuk file index. Nah, jadi file ini saya menerapkan seperti biasa. Saya menerapkan sedikit, juga terdapat sedikit bootstrap di sini. Nah, seperti di sini ada bootstrap primary mp3. Jadi ini untuk tampilannya. Nah, jadi di sini ada formnya tuh saya berita confirm yang untuk hapus tadi. Kemudian di sini ada scope call untuk gambar buku, yaitu untuk di sini tadi, di sini untuk tabelnya. Terus di sini ada for else. For else ini adalah untuk dia sama seperti looping. Jadi di sini saya mengambil dari variable pods karena itu bersifat jamak. Di sini akan banyak data-data nanti dan akan diambil salah satu sebagai variable tunggal, yaitu pods. Nah, sini akan mengambil seperti ini, bentuknya seperti ini untuk mengambil data tersebut tadi. Sini ada post image juga. Oke. Kemudian ada file show. File show ini adalah untuk menampilkan gambar tersebut. Sini ada, jadi kita mengambil
mengambil pose dari image atau dari ID image. Nah, kita mengambil sini, dia hanya ada fungsi ini hanya untuk menampilkannya saja. Oke, kemudian di file edit. Jadi di sini cara kerjaan itu seperti kita mengakses sebuah file atau mengakses sebuah file di dalam folder. Jadi ini cara aksesnya kita mengambil dari aset, yaitu berada di file storage post. Nah, di sini kita mengambil gambar yang sudah di-upload tadi. Nah, sini ada post image. Nah, di sini kita mengambil image-nya. Kemudian di file edit. Oke, jadi di file edit ini adalah kita create ini sudah dulu. Create ini adalah file atau fungsi untuk menambahkan buku tadi, yaitu fungsi di sini tambah buku tadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan buku. Kemudian apa yang saya jelaskan ini? Oke, di form group juga ada judul buku. Jadi dia menampilkan yang sama seperti di sini. Dia memasukkan gambar seperti di sini. Nah, ada choose file. Inilah untuk menunjukkan gambarnya tadi. Kemudian ini untuk judul, kemudian konten dia untuk ini tadi, judul dan konten. Ini untuk kita mengisi konten. Nah, kemudian ada dua button sini, dia simpan dan reset. Jadi reset ini akan mengulang kembali, dan simpan dia akan menambahkan data tadi. Kemudian saya lanjut ke bagian models. Jadi di file models ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dulu tentang variabel atau database-nya. Jadi saya karena mengikuti dari tutorial, jadi saya membuat nama database-nya itu DB Laravel 10 dengan username root dan DB password-nya kosong. Jadi sini sudah terkoneksi ke dalam database. Ini database-nya, localhost. Jadi ini adalah nama database-nya, DB Laravel 10. Oke, kemudian di bagian model saya membuat sebuah file, yaitu post PHP yang dimana di sini akan menyediakan atau terkoneksi langsung ke database-nya. Ada image, data, dan konten. Ini field variabelnya. Kemudian di mana variabel ini file ini akan diakses oleh controller yang ada di sini. Controller post controller.php. Nah, di sini terdapat semua fungsi-fungsi, yaitu fungsi post, fungsi show, dan fungsi update tadi. Dan juga ada fungsi tambah. Pada sini ada fungsi index, yaitu untuk mendapatkan. Jadi ada pagination di sini. Pagination ya 5. Jadi ini terbatas untuk 5. Jika saya tambahkan ini sampai ke 5 halaman atau 5 gambar, dia akan melanjutkan ke pagination yang selanjutnya. Jadi dia tidak akan langsung ke bawah. Kemudian untuk request store-nya, ini image. Ini adalah fungsi dari Laravel yang dimana kita menetapkan jenis file apa saja yang bisa diterima, dan juga di sini menetapkan maksimal ukuran dari data tersebut. Ukuran minimalnya adalah 5 dan membutuhkan minimal 10 juga. Ini kontennya. Kontennya minimal 5. Kemudian jadi kalau misalnya kita mengetikkan nama title-nya kurang dari 5, maka dia tidak akan terupdate datanya atau tidak akan tertambah. Kemudian ini adalah upload image. Yang tadi di bagian tambah buku itu upload image choose file.
choose file, kemudian file image. Nggak berada di pada file post itu tadi. Oke, kemudian create post. Jadi di mana ini berhubungan dengan upload image tadi. Nah, jika hashname ini adalah untuk memberikan nama tersendiri kepada nama file yang akan nama file gambar yang kita upload. Jadi kita menggunakan fungsi hashname di sini untuk image-nya. Title-nya require title dari sini, dari title, dan kemudian dari konten. Ini kontennya itu dari konten yang kita tuliskan tadi. Tapi khusus untuk nama file itu dia menggunakan fungsi dari file yaitu hashname. Nah, di sini kita akan return atau meredirect atau di root ke post index. Jadi akan mendapatkan post index. Jika berhasil, dia akan mendapatkan sukses, data berhasil disimpan. Oke, kemudian untuk function show. Show ini adalah untuk function ini adalah untuk fungsi yang tombol ini tadi, show tadi. Dia akan menampilkan gambar. Di sini dia akan mencari. Di sini menggunakan file fungsi ID, yang mana dia mengambil dari URL-nya. Nah, ketika URL itu sudah dicari, maka di sini akan ada pencarian atau mengambil keputusan. Nah, misalnya di sini bisa find or fall ini itu bahasa itu ada ketemu atau tidak ketemu dari ID ini tadi. Nah, jika ketemu, dia akan mereturn view post.show compact post. Jadi menggunakan fungsi compact dari Laravel ke post ini tadi. Kemudian saya jelaskan lagi, post itu adalah ke sini. Jadi dia akan memberikan dari ke sini. Kemudian untuk ini adalah untuk function edit. Function ini adalah untuk yang untuk edit ini tadi. Yang untuk edit. Dia akan mengambil dari ID juga dari sini. Edit dari ID ke view. Kemudian ini juga menerapkan sistem find or fail. Jadi ada atau tidaknya. Jika ada, dia akan menampilkan dari view ini tadi, view post edit. Kemudian begitu dengan update, tapi karena update di sini dia mengambil lagi data di sini. Nah, ketika update ini edit, dia akan data yang masih ada tidak akan tergantikan. Jadi tidak akan tergantikan datanya. Jadi ada. Jadi kita kalau misalnya kita mau ubah, kita langsung ubah saja di sini. Kita tidak perlu meneruskan dari awal. Itu fungsi kalau misalnya kita mengubah sedikit saja datanya. Di sini ada mana tadi? Update ini. Jadi kita menggunakan ID-nya juga tadi. Menggunakan ID has file image. Oke, ini kita mengambil ID di sini tadi dari image, hashname, title, dan konten. Nah, ini kan kita edit nih. Kalau misalnya kita tidak mau mengubah gambarnya, berikan ini ada dua pilihan, if else. Nah, ini jika kita ada mengupdate gambarnya, dia akan mengupdate keseluruhannya. Ada delete-nya, ada update image-nya. Kemudian ada juga dengan sekaligus dengan hashname-nya. Dia akan mengganti dengan langsung nama file tersebut. Nah, jika kita tidak mengganti nama file tersebut, maka akan menampilkan ini. Dia hanya akan mengupdate title dan konten saja, dan image tidak termasuk. Kemudian ini akan redirect lagi atau lurus lagi ke post index pada data dan akan menampilkan sebuah alert yaitu data berhasil berubah.
Kemudian itu adalah pos terakhir, yaitu pos dah hapus. Yaitu kita hanya mencari dari ID saja, dari URL, menggunakan fungsi post of file juga. Ini ada storage delete, fungsi delete dari Laravel. Oke. Jadi ini ketika kita berhasil delete, dia akan menentukan data berhasil dihapus. Oke, di sini juga ada create post table. Mungkin cuman itu yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan untuk pengumpulan ulang tugas presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.